Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, Goyan menghilangkan pembatasan yang menekan senjata tombak bencana dan langsung terdengar tawa dari Goyan yang menyebar. Jangan khawatir, Anda mengenali saya sebagai tuannya, dan saya akan membawa Anda untuk menemukan Feng Yun. Goyan berkata perlahan. Sekarang, sepertinya dia sangat bahagia, seolah-olah dia telah bertemu dengan binatang iblis surgawi. Segera Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Kemudian dengan cepat, tombak bencana terbang ke telapak tangan Xiaoyan secara langsung. Namun pada saat Xiaoyan menyentuh gagang tombak bencana, ada sentuhan rasa dingin darinya dan tidak seperti sebelumnya yang membawa kerusakan pada tangannya. Jelas karena sekarang tombak bencana sudah mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Jadi masuk akal, Xiaoyan dapat memegangnya dengan mudah. Pada saat ini, Xiaoyan mencoba menggenggamnya lebih kuat dan dia langsung dapat merasakan bahwa tombak itu sendiri juga mengandung kekuatan guntur yang sangat kuat. Jelas, setelah tombak bencana mengakuinya sebagai tuannya, secara alami dia mencoba berinteraksi dengan tuannya. Jadi lengan Xiaoyan tidak berdarah. Dengan cepat, Xiaoyan mencoba mengayunkan tombak bencana, kemudian menuangkan kekuatan guntur Hotian ke dalam tombak bencana, yang membuat energi guntur langsung berkedip di antara retakan pada tubuh tombak bencana. Kemudian Xiaoyan mencoba melemparkannya ke udara, dan tombak bencana langsung terbang dengan liar ke segala arah, dan itu dapat dikendalikan dengan sesuka hati. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya lagi, dan menyentuh tombak bencana untuk menembaknya dengan kekuatan guntur Hotian ke arahnya. Segera, kekuatan guntur yang sangat menakutkan langsung ditembakkan ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan dapat menahannya dan langsung meraih tombak bencana, kemudian melemparkannya ke kejauhan. Jelas Xiaoyan dapat menggunakan metode serangan tombak bencana ini untuk melakukan serangan jarak jauh untuk menyergap musuh. Setelah Xiaoyan mencari pengalaman menggunakan tombak guntur, dia menyuruh tombak guntur terbang kembali dari jarak jauh. Kemudian, tombak guntur berputar-putar di sekitar Xiaoyan lebih dari selusin kali. Seolah-olah dia sedang bersemangat, jadi dia menari mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan menatap tombak bencana yang terus berputar dengan matanya, karena meskipun yang terakhir memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, namun dia sepertinya tidak terlalu pintar. Oleh karena itu, Xiaoyan langsung mencoba menggunakan gerakan senjata tombak bencana tersebut. Meskipun dia tidak berharap akan mendapatkan persetujuan dari senjata ini sebelumnya, namun jika dia dapat mengubah arah guntur dengan konsepsi artistik yang indah seperti sebelumnya, Xiaoyan yakin trik semacam ini pasti akan dapat mengejutkan lawan. Setelah 10 Raja Roh dipukul mundur di aliansi Dewa Pertarungan dan Xiaoyan pergi ke alam Dewa Kuno, akhirnya 10 Raja Roh teratas kembali ke rumah surgawi, meskipun sebenarnya mereka tersebar ke berbagai tempat. Sialan, Sang Ratu benar-benar menghancurkan formasi teleportasi kita. Jika Anda secara tidak sengaja berteleportasi ke lubang cacing kehampaan, kemungkinan besar akan ada beberapa lubang cacing kehampaan yang dengan sendirinya akan menutup kehampaan. Mungkin kita tidak dapat keluar sama sekali. Kali ini kita benar-benar telah dirugikan oleh Xiaoyan dan Sang Ratu. Jika sekarang kekuatan saya tidak jauh, saya pasti akan pergi ke alam Dewa Kuno untuk membalikannya dan membiarkan mereka membayar harganya berkali-kali lipat. Tian Xun berkata dengan ekspresi muram yang menunjukkan dia benar-benar penuh kebencian. Mendengar itu, Ningyo juga memiliki wajah suram, bahkan ekspresi juga sangat ganas.
Jelas istana surgawi telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk membuat teleportasi dari istana surgawi. Namun tidak hanya mereka gagal untuk membunuh Xiaoyan, tetapi susunan formasi teleportasi yang mereka gunakan juga dihancurkan. Sehingga mereka bisa kembali ke istana surgawi dengan seluruh kekuatan mereka yang tersisa. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakannya. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan istana surgawi saat ini, saya khawatir surgawi tidak dapat bersaing dengan alam dewa kuno. Meskipun Anda ingin menggunakan kartu truf Anda untuk melawannya, peluang masih jauh lebih rendah jika Anda melawan alam dewa kuno sekarang. Li Buyun berkata perlahan, sepertinya dia jauh lebih tenang saat ini. Meskipun sebenarnya 10 Raja Roh dari Istana Surgawi kesal sekarang, tetapi sebenarnya penuh dengan ketakutan kepada alam dewa kuno. Bagaimanapun, untuk saat ini, Istana Surgawi dan alam dewa kuno ada celah besar di antara keduanya. Jelas, alam dewa kuno tidak pernah mengekspos kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Saya pikir Taisu memiliki tujuan sama dengan kita, jadi tidak ada salahnya jika kita bergabung dengan mereka. Lagi pula sang ratu terlihat sangat semok dan renyah. Saya berharap suatu hari saya bisa merasakan seperti apa tubuh semok wanita yang mulia. Fuxing berkata dengan liar, kemudian menjilat bibirnya. Apakah Anda mengatakan ingin bergabung dengan Taisu? Jika demikian, saya khawatir kita semua akan dikendalikan oleh Taisu. Meskipun kita akan bergandengan tangan dengan Taisu pada akhirnya, tetapi bahkan jika kita ingin bergandengan tangan sekarang, sepertinya waktu tidak tepat. Li Buyun berkata, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan Li Buyun bukanlah yang terkuat di antara 10 Raja Roh teratas, tetapi di antara 10 Raja Roh tidak ada yang akan memotongnya ketika dia berbicara. Jelas, jika bukan karena banyak pengaturan yang dibuat Li Buyun saat ini, Istana Surgawi tidak akan berkembang sejauh ini. Oleh karena itu, para Raja Roh sangat percaya dengan kecerdasan Li Buyun sampai sekarang. Jadi setelah dia selesai berbicara, semua Raja Roh mengangguk perlahan. Sepertinya yang Anda ketahui kekuatan Taisu pasti lebih kuat dari kita. Jika kita bergabung sekarang, kekuatan kita akan mudah terekspos. Dan Taisu pasti akan dengan mudah untuk menekan kita. Dan mungkin kita tidak punya pilihan selain dikendalikan oleh mereka. Jadi dalam masalah ini, saya tidak bisa membuat keputusan sekarang. Mengapa saya tidak mencari kehendak dewa? Li Buyun menjelaskan lagi. Mendengarkan itu, 10 Raja Roh saling memandang dan kemudian mengangguk secara bersamaan. Jelas karena mereka tahu bahwa reinkarnasi yang mulia masih hidup dan sekarang berada di alam dewa kuno. Jadi keputusannya harus dibuat sesegera mungkin dan mencari tahu bagaimana menghadapinya. Segera 10 Raja Roh teratas masing-masing berada di platformnya mereka sendiri. Kemudian dengan cepat mereka membuat segel dengan kedua tangan mereka. Setelah segel terbentuk, tiba-tiba cahaya biru mengembun di tangan mereka. Kemudian cahaya biru terbang keluar dan bergabung dengan tengah cakram dan berubah menjadi awan biru. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah sosok biru muncul perlahan. Mungkin jika Xiaoyan bisa melihat sosok biru saat ini, dia secara alami akan bisa mengenalinya di sekilas. Karena sosok biru ini terlihat sangat mirip dengan yang dilihat Xiaoyan di alam dewa kekacauan. Hanya saja sosok ini kabur dan tidak nyata. Namun meskipun banyak detail yang kabur, jika Xiaoyan melihatnya tidak sulit membedakannya. Karena pada dasarnya karakteristik masih terlihat sama. Tentu saja semua sosok biru di seluruh alam dewa kekacauan semua terlihat sama. Bagaimanapun, semua sosok biru ini hanyalah sebuah wadah untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya.
Sekarang reinkarnasi dari Yang Mulia masih hidup dan dia dilindungi oleh alam dewa kuno. Dengan kekuatan istana surgawi saat ini, saya khawatir kita tidak dapat melawannya sekarang. Pusing berkata perlahan, karena dia adalah Raja Roh baru, jadi tentu saja dia yang pertama berbicara. Karena reinkarnasi Yang Mulia telah muncul, kita harus melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Sosok biru itu berkata perlahan, namun para Raja Roh dapat mendengar bahwa dalam nada bicaranya ada kemarahan di dalamnya. Oke Tuan. 10 Raja Roh semuanya menundukkan kepala saat mendengar sosok biru itu berbicara. Tuan, sekarang Taisu telah menginvasi dunia sensi. Saya pikir kita bisa bergandengan tangan dengan mereka untuk menghancurkan alam dewa kuno. Bagaimanapun pendapat Tuan? Pusing berkata, dan dia mengungkapkan pikirannya saat ini. Tidak peduli dengan cara apa yang Anda lakukan, selama Anda bisa membunuh reinkarnasi Yang Mulia, saya tidak peduli. Tapi jika Anda gagal, saya akan mengambil jiwa Anda. Suara sosok biru itu terus keluar dan berteriak dengan marah yang membuat 10 Raja Roh bergetar. Segera sosok biru menembakkan cahaya biru ke arah 10 Raja Roh. Kemudian dengan cepat sebuah botol batu gio muncul di tangan mereka. Botol batu gio ini berisi obat biru ajaib. Selain itu ada 10 harta di sini. Saya harap Anda tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Setelah sosok biru itu selesai berbicara, tiba-tiba berubah menjadi asap biru dan menghilang. Namun ada cahaya aneh yang bersinar di posisi menghilang, memancarkan fluktuasi aneh, dan itu adalah berbagai senjata dengan bentuk berbeda. Melihat itu, mata Pusing bersinar terang dan berkata dengan dingin, "Karena kita telah memperolehnya dari Tuan kita, maka kita tidak perlu ragu untuk menghancurkan alam dewa kuno dan bergabung dengan Taisu." Terima kasih yang sudah selalu dukung channel kecil Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.